kalian ketemu soal kayak gini, yang pertama kalian lakuin itu apa sih? Nah, sini aku kasih tahu. Yang pertama harus kalian lakuin adalah kalian baca dulu soalnya. Soal ini masuknya ke soal others purpose. Jadi maksud dari kalimat di soal ini nanyain tentang apa tujuan si penulis bilang kalimat kayak gini. The fifth species, kelima spesies itu nggak agresif dan sarangnya juga tersebar secara acak di area penelitian. Nah, kira-kira apa tujuan si penulis ngomong kayak gitu? Yang kedua, karena yang ditanyain ini adalah hanya kalimat ini aja, maka kalian gak perlu baca keseluruhan teks. Kalian cukup cari aja kalimat ini letaknya ada di mana. Kalimat ini letaknya ada di paragraf 4, khususnya kalimat terakhir. Nah, sekarang kan kita udah tahu ya, kalimat ini artinya adalah spesies kelima tidak agresif atau kelima spesies tidak agresif dan sarangnya tersebar secara acak di area penelitian, di seluruh area penelitian. Nah, ini tuh sebenarnya ngebahas tentang apa sih? Coba kita ke kalimat sebelumnya. Di sini dibilangin bahwa Hubble dan Jensen, jadi Hubble dan Jensen ini adalah peneliti. Jadi ada 9 spesies dari lebah yang tidak menyengat. Si Hubble dan Jensen ini memetakan menjadi 2 bagian. Jadi ada 5 spesies, kemudian ada 4 spesies. Nah, ternyata hasil dari penelitian mereka ini adalah 4 spesies itu punya sarang yang beraturan, tapi mereka agresif ke lebah-lebah lain dari luar kolonisnya mereka. Sedangkan untuk kelima spesies ini, mereka nggak agresif, tapi sarangnya tersebar secara acak di seluruh area. Jadi kalau kita lihat, ternyata hasil dari penelitian ini berkaitan dengan agresivitasnya lebah dan distribusi sarangnya. Dimana untuk 4 spesies lebah, mereka punya sarang yang beraturan, distribusi sarangnya beraturan, tapi mereka agresif terhadap lebah lain yang di luar kolonisnya mereka. Sedangkan untuk 5 lebah yang sisanya itu punya sarang yang tidak beraturan, tapi mereka nggak agresif terhadap lebah di luar kolonisnya mereka. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya bahwa paragraf yang keempat ini itu berkaitan dengan hasil penelitian dari agresivitas lebah dan distribusi sarangnya. Sekarang kita lihat, apa kira-kira tujuan si penulis ngomong kayak gini di kalimat ini? Apakah A, untuk mengidentifikasi hasil penelitian yang bertentangan dengan hipotesis awalnya si Hubble dan Jensen? Nah, kira-kira hipotesis awal Hubble dan Jensen ini apa sih? Ternyata hipotesis awal Hubble dan Jensen adalah, jadi mereka bilang bahwa ada hubungan antara agresivitas dan pola persebaran sarang, di mana mereka memprediksi bahwa kolonis yang agresif itu sarangnya beraturan, sedangkan untuk kolonis yang tidak agresif sarangnya tidak beraturan. Nah, ternyata hipotesis atau dugaan mereka ini terhadap agresivitas dan distribusi sarang lebah itu sama dengan hasil penelitiannya mereka. Jadi kalau dibilang bahwa ada kontradiksi, ada pertentangan antara hipotesis awalnya si Hubble dan hasil penelitian, itu salah, tidak bertentangan tapi saling mendukung. Jadi opsi A salah. Opsi B, to indicate, untuk menunjukkan hasil penelitian yang mengonfirmasi bahwa distribusi sarang itu berkaitan dengan agresivitas. Nah, opsi B ini benar. Kenapa? Karena dengan adanya kalimat ini, hasil penelitiannya itu terkonfirmasi bahwa agresivitas itu berkaitan dengan distribusi sarang. 4 spesies yang agresif sarangnya beraturan dan 5 spesies yang gak agresif sarangnya tidak beraturan. Kenapa opsi C, opsi D salah juga? Kalau opsi C, untuk memperkenalkan hipotesis bahwa di dalam satu spesies tidak semua kolonis itu agresif. Hati-hati teman-teman, ini tuh kayaknya kedengarannya benar, tapi yang lebih ditekankan itu adalah agresivitas dan distribusi sarangnya. Bukan dibilangin bahwa dalam satu spesies yang sama tidak semua kolonis agresif. Jadi bukan itu juga jawabannya. Opsi D, untuk menunjukkan bahwa spesies yang agresif dan tidak agresif itu sama-sama sukses atau sama-sama berhasil dalam menemukan sarangnya. Kita nggak bahas tentang penemuan sarang dan lain-lain ya, jadi opsi D juga salah.